Karena kalau mereka itu memilih, jangan sampai memilih besok, hari ini baru berpikir. Kampanye hitam itu pastinya yang namanya hitam itu lebih Poek. kepada poek. Politik uang itu dilakukan jauh-jauh hari jarak. Iya. Banyak isu-isu hoax ya, Iya. Pak, Bu. Terutama di media sosial nih yang menyebarkan hoax ya tentang konteks kampanye yang provokatif. Iya. Menurut Bapak ini seperti apa? Ya memang ini tidak bisa dihindari. Iya. Ya, yang namanya kontestasi dalam bidang apapun, hari ini media sosial menjadi alat utama Betul. untuk bisa mempengaruhi dari berbagai pihak. Iya, betul. Bukan hanya di kegiatan pemilu, kegiatan ekonomi, kegiatan sosial budaya, bahkan kegiatan-kegiatan yang menyangkut negara itu juga banyak diinformasikan. Iya. Ya, contohnya lah, sebelum beberapa bulan yang lalu terkait konflik antara Palestina dan Israel. Iya. Itu mereka saling mengedepankan apa yang menguntungkan mereka. Betul. Gitu. Nah, apalagi dalam pemilu. Wah. Konteksnya nanti ada orang yang dipilih, ada partai yang dipilih, Betul. dan ada juga konteks yang berkaitan dengan bagaimana masyarakat dapat menentukan pilihan. Kita mungkin mengenal apa yang disebut dengan bahwa kampanye itu sebaiknya adalah menyampaikan visi dan misi partai, Betul. bukan mengedepankan personal. Iya. Tapi ternyata ini memang di masyarakat kurang menarik. Kurang menarik. Visi partai inilah ini. Visi partai ini adalah ini. Di masyarakat itu terkadang kurang menarik. Menarik ya. Itu. Tapi ketika dia mengedepankan personal, bahwa si ini adalah ini, tokohnya adalah ini, itu. Nah, orang yang memiliki visi, kemudian dia juga merupakan figur sentral psikologis, apalagi selebritas, Iya. itu memang lebih diinikan. Lebih diperhatikan. Dan yang dipakai untuk, maaf, oleh pihak-pihak tertentu adalah bagaimana membuat narasi-narasi yang bisa menguntungkan dirinya sendiri, menguntungkan kelompoknya sendiri, sehingga adalah yang disebut dengan kampanye hitam, kecenderungan untuk menghujat, Iya. kemudian menyampaikan track record yang salah, dan itu memang terjadi, dan kita tidak bisa menghalangi karena itulah media sosial. Nah, cuma nanti mungkin kita kabarkan dengan pemilih yang cerdas itu, bagaimana seorang pemilih bisa memilih dan memilah berita-berita mana yang benar, mana yang hoax. Sekarang itu kan lebih mudah. Tinggal di googling, apakah berita ini benar, pasti ada. Ada ceritanya bahwa terkaitan dengan berita ini itu, oh yang benarnya adalah ini. Kalau itu memang berita benar, dia itu kan disampaikan bahwa berita ini adalah berita yang benar. Nah, sehingga jadi hoax itu tidak bisa ditangkal. Karena orang akan terus ketika buat satu narasi, dia akan buat narasi yang kedua, dia akan buat narasi yang ketiga, dia akan terus berguna. Sehingga saya katakan tadi, saya mendengar pada Ibu bahwa pembinaan politik ini memang tidak boleh kita berhenti. Betul. Jangan bilang bahwa ada pembinaan lagi nanti 5 tahun deh engkewe. Gitu. Tapi pendidikan politik harus dimulai dari sekarang. Dari sekarang. Betul. Bahkan dari mereka sebelum menjadi calon pemilih. Apakah Bapak mengadakan mungkin ya pengarahan-pengarahan kepada para pegawai di lingkungan Pemda ataukah apa supaya tidak terjerumus dengan hoax untuk pemilu nanti atau bagaimana Pak? Tentunya pemerintah daerah memberi kebijakan untuk itu, apalagi sekarang pimpinan kita banyak sekali menggunakan media sosial. Betul. Ya, untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Dan terkadang kalau kita tidak bisa melakukan itu, terkadang kebaikan yang kita buat itu lebih tidak disoroti seperti kekurangan yang
terjadi hari ini. Ya. Kita perbaiki, contoh yang paling mudah lah, kita memperbaiki jalan supaya jalan itu enak untuk dilalui. Udah selesai ya selesai. Tapi ketika ada jalan butut, kemudian menimbulkan persoalan, wah itu Giring, ya. digoreng habis-habisan. Nah sehingga Iya, pasti. pemerintah dia perlu tim kerja untuk itu, tim kerja untuk menyampaikan bahwa sesungguhnya informasi yang ada di pemerintah daerah itu harus tersampaikan langsung kepada masyarakat. Ya termasuk salah satu adalah kegiatan pemilihan umum. Wah kita jangan berhenti untuk memberikan informasi yang mencerdaskan masyarakat sehingga nanti pada saat pemilihan nama tinggal gerengna lah istilahnya. Karena kalau mereka itu memilih jangan sampai memilih besok hari ini baru berpikir. Nggak boleh. Iya. Jadi besok pemungutan suara kita baru berpikir sahasin rek dipilih teh, wah itu berbahaya sekali. Tapi kita harus sudah menentukan bahwa saya akan memilih figur ini ketika dia sudah disampaikan dalam daftar pemilih. Oh ini daftar pemilihnya dari partai. Dia sudah menentukan pilihan dan dia akan mencari orang-orang itu bagaimana track recordnya sehingga secara mudah bisa menentukan. Oh nah ini salah satu untuk menghindari politik uang itu seperti itu. Karena biasanya politik uang itu muncul kepada orang-orang yang belum menentukan pilihan. Iya, betul. Itu lebih mudah. Tapi kalau orang yang sudah menentukan pilihan, apalagi memilihnya dengan cerdas, dia akan memiliki benteng yang kuat untuk memilih itu. Iya, baik. Terima kasih. Nah, mohon izin juga Ibu, menurut pandangan Ibu, kampanye hitam itu seperti apa? Sebagai anggota KPU nih, Bu. Kampanye hitam itu pastinya yang namanya hitam itu lebih Poek. kepada poek. Iya, iya, iya. Iya, poek ya. Itu dilakukan oleh orang oknum-oknum ya, Oknum, saya ya. nyebutnya oknum ya. Aduh, iya. Kampanye yang dilakukan untuk menjelek-jelekan lawan ininya, lawan politiknya lawan ya. politiknya. Iya, iya, iya. Makanya mereka menyebar informasi bohong, disinformasi supaya lawan politiknya itu tidak ada yang milih. Tidak ada yang Iya, milih. Ya. gitu. Kampanye Nah, itu seperti itu contohnya. Baik. Nah, sikap Ibu sebagai anggota KPU ketika ada misalnya kemarin lah contoh misalnya ya, ada salah satu calon yang memang menyebarkan hoax tentang baik itu tentang kita sebagai penyelenggara ataupun tentang lawan main atau lawan politiknya, apa sikap Ibu sebagai anggota KPU? Ya kalau sikap KPU ya justru harus meluruskan ya, Iya, memberikan informasi yang benar Betul. kepada masyarakat. betul. Melalui media sosial Ya atau melalui medsos, kita kan punya portal KPU kan, Iya, IG juga, ada Betul. website juga. Kita berupaya untuk melakukan memberikan informasi sebaik Informasi, mungkin betul. tentang kepemiluan kepada masyarakat. kepada masyarakat ya, menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Baik, mohon izin juga Bapak, ada ini nih akar permasalahan nih yang memang selalu timbul di kalangan masyarakat Pak, tentang politik uang. Ini apa nih Pak nih? Ini yang menjadi apa ya Pak ya? Ini menurut pandangan Bapak ini sudah menjadi budayakah untuk kita sebagai masyarakat Garut atau karena urusan apa? Ekonomi, kebutuhan. Iya, betul. Menurut Bapak silakan Pak, gimana? Iya, memang saya katakan ya, pemilih itu akan memilih karena 3 faktor. Betul. Faktor ideologis, faktor sosiologis, faktor psikologis. Tadi ada faktor penentu nih, yang kadang jadi guyon, tapi kenyataannya faktor pragmatis. Nah, itu. Ya, biasanya faktor-faktor pragmatis ini diawali dengan, maaf kalau bahasa saya, memberikan sesuatu. Apa tuh sesuatu? Ya bisa apa saja. Apa saja, Bisa uang, bisa barang, bisa janji, atau apapun. Ya, karena pragmatisme ini sesuatu upaya untuk dalam pemilu ya, untuk mempengaruhi pemilih agar pemilih punya keinginan untuk memilih sesuai apa yang disampaikan oleh tadi pemilihnya. Ya, yang pertama pragmatisme berkaitan dengan politik uang. Nah, ini memang dari kedua faktornya juga betul. Ada yang faktor budaya. Ya, ada faktor budaya. Kalau saya sering ke masyarakat ke bawah itu, saya mah sahawe numere kayak dipilih.
Iya. Ya, Iya. karena itu terus terang faktornya gue memang ada faktor di kita. Faktor skeptisisme memilih pemimpin. Dan gage pemimpin mah geus jadi mah poho ka orang mending ayeuna pugu dibeli. Ini faktor-faktor ini faktor budaya yang terus, dan ini memang ada pihak-pihak yang sengaja melestarikan ini. Sehingga nggak perlu kampanye, nggak perlu ini dan itu, yang penting kalau orang bagus bagikan we dina waktu. Iya, iya. Ya, itu faktor yang terkait dengan politik, uang, budaya, ekonomi benar. Ekonomi juga bisa. Bisa, ya. Ya. Ketika membandingkan orang yang tidak menerima dengan orang yang menerima, pasti ada juga pengaruhnya. Mending gak milih si ieu dibere, kan bisa ya orang keur ngarokok lamun kata laki-laki mah gitu. Iya. Tapi kalau ibu-ibu yang mutu kan bisa kan keur meuli beas gitu. Nah, itu kata-kata yang seperti itu memang menjadi budaya dan ekonomi yang dua-duanya saling keterkaitan. Nah, sehingga hal-hal yang perlu kita lakukan adalah tadi, ini akan hilang kalau tadi si pemilih itu sudah bisa menentukan pilihannya jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan pemilih. Iya. Karena dia sudah menentukan dengan kecerdasannya sebagai seorang pemilih. Dia tidak melihat bahwa memilih seseorang itu karena ketidakmampuan dia untuk memilih, sehingga ya tadi ketika sudah dekat waktu memilih, kalau menurut saya itu jarang sekali ya politik uang itu dilakukan jauh-jauh hari, jarang. Iya. Serangan Biasanya setelah itu mau dilakukan dekat. sudah karena si pemilih itu belum menentukan pilihan. Iya, betul. Faktornya kalau dia sudah menentukan pilihan dan dia sudah kuat sebagai pemilih yang cerdas, dia tidak akan bergoyang. Tidak akan. Diberi apapun dia tidak akan terpengaruh, karena saya sudah meyakinkan bahwa calon yang saya pilih adalah calon yang memiliki kemampuan, kredibilitas, kapabilitasnya sebagai calon pemimpin di masa yang akan datang. Dan kalau sudah ditentukan, insya Allah luar biasa. Iya, betul sekali. Nah, kalau menurut Bapak nih, misalkan saya sebagai pemilih yang cerdas nih, Pak, tapi ketika ada calon yang memberikan saya uang, kemudian saya mengambil uang itu, tetapi saya memilih dengan apa yang sudah menjadi pilihan saya, itu bisa dikatakan pemilih cerdas atau pragmatis, Pak? Iya, artinya kalau dalam bahasa agama, maaf ya, ada yang disebut dengan ar-rasyiwar mutasyifinar. Orang yang menyogok dan yang disogok itu pasti masuk neraka. Nah, itu pola pemikiran yang harus tetap dicerdaskan kepada mereka. Betul. Sehingga saya pemilih cerdas, saya diberi uang, nggak mungkin orang yang cerdas itu Menerima. mengambil uangnya. Betul. Nggak mungkin, kan dia tahu bahwa ketika dia menerima sesuatu, dia diancam oleh sesuatu. Ya, nah, faktor yang kedua yang perlu dan penting juga, dan ini memang jadi klise, selalu menjadi persoalan gitu ya. Sok buktikan atuh cenah gitu. Nah, ini perangkat hukum yang harus memperkuat itu. Ya. Ya, bagaimana perangkat hukumnya itu ketika ada orang yang memberikan sesuatu untuk agar si pemilih itu mengikuti apa yang menjadi keinginannya. Ya. Kita tidak bisa menutup mata ya bahwa dari setiap kontestasi itu, dari yang kecil aja pilkades gitu, ya itu pasti ada. Ada Gitu. aja, Pak, ya. Nah, tapi yang terpenting ada untuk menghindari itu adalah bagaimana perangkat hukum yang kita buat. Ya, ketika ditemukan bahwa ada orang yang memberi, ada orang yang menerima, ketika dilaporkan ada yang memberi, ada yang menerima gitu. Nah, ini harus ada tindakan-tindakan hukum. Sehingga ini akan menjadi efek jerak ke depan. Orang itu bukan bermain tadi dengan politik pragmatis, tapi dia dengan meyakinkan bahwa dia adalah wajar dan sangat pantas untuk dipilih karena kemampuannya. Perangkat hukum yang perlu. Bagaimana ketika ada laporan ke KPU, ada laporan ke Bawaslu terkait dengan seseorang yang melakukan tindakan-tindakan itu, ya tentunya kita harus memberikan
konsekuensi logis terhadap apa. Jangan sampai dibiarkan. Ya. Jangan sampai dibiarkan, minimal akan menjadikan efek pemikiran ke depan bahwa pragmatisme ini harus dihindari oleh semua, oleh siapapun. Tapi marilah kita bertarung dengan tadi knowledge, skill, and attitude sehingga dia dipilih oleh para pemilih. Nah, ini kan Kes Bangpol itu berkaitan dengan tokoh masyarakat, kemudian tokoh agama dan lain sebagainya, ormas begitu. Nah, sikap Bapak sebagai Kepala Kes Bangpol, apa yang disampaikan ketika Bapak harus menyampaikan tentang politik uang itu kepada para ormas? Bapak ini? Tentunya di kita ini ada bidang ya, namanya bidang politik dalam negeri. Kita bukan penyelenggara, tapi kita adalah bagian dari pemerintah yang mau menjadi fasilitator penyelenggaraan pemilu, pilkada ataupun apapun. Tapi kalau pilkades itu fasilitasinya ada di DPMD. Nah, kita banyak berhubungan dengan tokoh masyarakat, banyak berhubungan dengan alim ulama, terutama kita banyak berhubungan dengan organisasi kemasyarakatan. Nanti kita ada yang namanya Bina Ormas. Jadi bagaimana ormas ini kita lakukan pembinaan agar memang mereka tuh dapat mendukung program-program yang dijalankan oleh pemerintah. Salah satunya adalah dalam penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Nah, dalam Undang-Undang Ormas itu jelas, ormas itu tidak boleh berafiliasi pada partai politik. Dilarang ormas berafiliasi pada partai politik. Artinya ormas itu harus betul-betul netral dari kepentingan politik, dan itu disampaikan di Undang-Undang Ormas. Jadi tidak boleh ada organisasi kemasyarakatan yang melacurkan diri dalam kegiatan partai politik. Nah, partai politik kan punya underbow-nya, ada sayap-sayap dari partai politik itu. Nah, kalau orangnya kita nggak bisa. Ormas ini tapi dia berada di underbow-nya partai politik, silahkan mereka berjalan. Namun dalam koridor tadi kita sangat banyak dan sangat sering berkomunikasi dengan teman-teman. Di kita ada 3 organisasi mandatori. Ada namanya Forum Pembauran Kebangsaan, yang mereka ini mewadahi suku etnis yang ada di Kabupaten Garut. Saya baru tahu loh Bu, di Garut itu ternyata dari Aceh sampai Papua itu ada. Oh gitu, Pak. Ada. Orang Sunda di Garut. Ini di Aceh ada yang namanya Taman Iskandar Muda. Itu gabungan orang Aceh yang ada di luar Aceh. Kemudian di Batak, di Medan juga ada namanya Horas Bangso Batak. Ada Pemuda Batak Bersatu. Ada Martabe Marsipature Hutanabe. Kemudian di etnis Minang juga ada Ikatan Keluarga Minang. Ada banyak sekali etnis, sampai etnis Papua juga kita ada. Dan semua mereka bersatu. Nah, kita melalui itu menyampaikan bagaimana sikap kita. Kalau sikap memilihnya nggak bisa kita pengaruhi. Ya. Tapi kalau bagaimana dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dan bermartabat. Kita juga punya forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB. Di situ terhimpun tokoh-tokoh agama seluruh Kabupaten Garut. 6 agama dan 1 kepercayaan. Mereka juga sama. Kita sampaikan bagaimana agar tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat ini minimal bisa memberikan kesejukan dalam penyelenggaraan pemilu. Kalau kontra nggak bisa kita larang, tapi kontradiksi itu jangan sampai menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan perkertakan di antara umat beragama. Ya, kita juga punya organisasi namanya Kewaspadaan Dini Daerah. Ya, sehingga yang ini tokoh-tokoh yang memiliki kemampuan untuk memetakan potensi-potensi keramanan yang terjadi di Kabupaten Garut. Kita punya komunitas intelijen daerah yang semua selama ini terus menghimpun apa yang disebutkan itu. Nah, sehingga bagi kami mereka adalah partnership. Partnership pemerintah daerah, khususnya Bakes Bangpol, bagaimana mereka bisa bersama-sama dengan kita mewujudkan pemilu yang baik dan berkualitas.
Iya, betul. Visi misi program kerjanya sering kali terdengar manis seperti itu ya Bu ya. Nah, apa menurut Ibu hal tersebut bisa menjadi tanda bahaya dalam suatu program salah satu calon untuk mengarahkan bagaimana atau apa mempengaruhi mempengaruhi para pemilih untuk bersikap apa yang tidak cerdas nih Bu ya, memanfaatkan para pemilih yang kurang cerdas. Bagaimana nih Bu ya untuk penyampaian Ibu sebagai anggota KPU ketika ada calon yang memang bersikap seperti itu? Kalau ada yang begitu mungkin harus ini ya, harus dilihat dulu, cek dan recheck dulu. Iya, betul ya. Cek dan recheck apakah kembali lagi tadi ke rekam jejaknya juga harus dilihat. Terus kalau misalnya dia udah pernah menjabat, harus dilihat. Kan ada biasanya kalau sekarang itu dengan adanya IT itu, dengan adanya digital itu mempermudah kita untuk melihat ya, termasuk meng-cross check termasuk medsosnya dia ya. Iya. Lalu kita bandingkan apakah dengan melihat atau meng-cross check medsos dia itu apa sesuai apa tidak. Iya. Iya. Rekam jejaknya, kemudian status ininya, status apa pendidikannya harus dilihat juga ya. Kita harus bisa memilah dan memilih juga informasi itu sampai detail agar bisa kita bisa memilih lagi untuk ke depannya. Betul. Kan banyak Bu ya yang calon-calon memanfaatkan para pemilih yang tadi Bapak sebutkan tadi yang pragmatis gitu ya. Jadi mendatangi para pemilih yang memang implementasinya ke arah sana seperti itu ya, memanfaatkan hal-hal itu. Tapi kan kita juga sebagai penyelenggara tidak tahu calon mana yang memang selalu memanfaatkan para pemilih ini ya. Seperti itu ya Pak ya. Nah ini untuk Bapak nih ya, ada SOP anti hoax nih Pak, yang memang banyak Pak, tidak sedikit yang menjelek-jelekan di grup WhatsApp atau media sosial lainnya gitu ya. Nah ini SOP-nya itu seperti apa Pak untuk apa Bapak sebagai Kepala Kesbangpol agar mengecek faktanya seperti apa, misalnya ada yang menjelek-jelekan bisa dari Bapak misalkan ya, dari menjelek-jelekan instansi Bapak atau misalkan menjelek-jelekan para penyelenggara, apakah Bapak hanya diam saja misalnya, ataukah Bapak apa yang Bapak lakukan ketika ada hoax seperti itu? Ya, sekali lagi saya katakan bahwa media sosial ini memang adalah media yang sangat sulit untuk diantisipasi. Betul. Karena dari satu hoax kemudian ada hoax tandingan, kemudian akan ada hoax yang lain. Ya, karena memang isu-isu ini tidak mungkin untuk dihentikan gitu. Betul. Tapi konsekuensinya adalah sampai hari ini belum ada nih, belum ada hukuman bagi mereka yang menyebarkan berita tidak benar. Kalau di kami itu di pemerintah daerah itu ada yang disebut dengan take down. Take down itu adalah untuk menghapus ya informasi-informasi hoax. Tapi biasanya satu take down akan muncul 2 atau 3 hoax yang lain. Nah, artinya bahwa hoax disampaikan kepada siapapun, kita harus menggunakan kontra hoax itu dengan mewujudkan siapa kita, memperlihatkan siapa kita. Jadi kalau istilahnya ada orang yang misalkan saya calon nih, itu saya disebutkan wah ini mah calon ini mah ini gitu, dari mulai personal sampai apa kegiatan di organisasi sampai apapun dikorek-korek. Nah sehingga informasi itu semakin sering akan semakin banyak mempengaruhi pemilih. Tapi kontra informasinya adalah ya kita harus mampu menunjukkan bahwa kita tidak seperti itu. Upaya kita tadi hanya take down.
Bagaimana kita mengecilkan atau menghilangkan hoax itu dengan tidak memunculkan hoax itu di media sosial. Tapi tadi konsekuensinya hoax itu akan terus bergerak. Nah, sehingga kata kunci kalau menurut saya, bagaimana kita bisa melawan hoax ini dengan membuktikan bahwa kita tidak seperti apa yang mereka sampaikan. Ya. Mereka harus yakin dan kita harus bisa meyakinkan mereka bahwa ya kita ini seperti ini. Gitu. Jangan sampai kita membuat suatu narasi yang berlebihan, apalagi dalam melawan hoax dengan hoax yang lain.